Terima kasih masih bersama Sultra TV dalam acara Syiar Majelis Taklim Ramadan. Baik, pemirsa di mana saja Anda berada, mari kita lanjutkan diskusi kita. Silahkan yang ingin bertanya. Sebut nama, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlia dari Majelis Taklim Jannatul Baqi, Lalodati, Puatu. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak Ustaz, singkat saja. Bolehkah kita berpuasa untuk menggantikan hutang puasa seseorang yang telah meninggal dunia, seumpama kerabat kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gunawati dari Majelis Taklim Nurul Ilmi, Kelurahan Labibia, Kecamatan Mandonga. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan ini diberikan kepada kami. Yang ingin saya tanyakan di sini, yang pertama masalah salat berjamaah, karena di dalam sholat berjamaah itu ada saya dengar tadi tentang berdoa. Nah, setelah kita berdoa, setelah kita sholat kita berdoa, berzikir, kita sisipkan untuk membaca ayatul kursi. Ya. Nah, saya sebagai jamaah, kadang imamnya tidak membaca itu ayatul kursi, sedangkan jamaah, saya sebagai jamaah, saya membaca apa boleh itu. Yang kedua, di dalam kita melaksanakan puasa, ada ibu-ibu, karena banyak ibu-ibu itu yang ada halangannya, ada yang tidak membayar utang puasanya. Bagaimana itu nanti di kemudian hari? Iya, baik, dipahami. Terima kasih. Iya. Saya dengar, akan saya simak penjelasan Pak Ustaz. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan penanya ketiga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Dafia dari Majelis Taklim dari BKMT Kecamatan Mandonga. Yang saya ingin tanyakan di sini Pak Ustaz adalah tentang puasa di bulan Sa'ban yang kemarin, yaitu sampai hari keberapa saja disunatkan orang berpuasa di dalam bulan Sa'ban. Apakah kalau sudah berdekatan dengan bulan Ramadan itu masih bisa berpuasa ataukah tidak? Misalnya kalau misalnya puasa itu hari Kamis, sedangkan orang biasa berpuasa Senin Kamis, apakah di hari Seninnya itu masih bisa puasa atau tidak? Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya bagus-bagus, Ustaz. Iya. Saya ulang kembali pertanyaan pertama dari Ibu Nurlia. Bolehkah kita berpuasa menggantikan puasanya orang yang sudah meninggal, kerabatnya kita? Iya. Mic-nya tolong bawa ke sini satu. Jadi sekalian yang saya hormati dalam majelis ini, bahwa qada atau menggantikan puasa itu, apakah kita atau orang, ada ketentuannya. Misalnya orang tua kita, saya bilang kerabat dekatnya, orang tua kita sakit di dalam bulan puasa ini, ternyata dia pernah sembuh tapi dia belum kada, kemudian sakit dan meninggal, kan ada ketentuannya sekalian. Maka itu wajib kita ganti keluarganya, ya, bukan anaknya, biar bukan anaknya, biar keluarganya. Karena sudah ada jeda waktu, sudah sehat tapi dia tidak laksanakan, tiba-tiba kamu istilahnya
penyakitnya kembali langsung meninggal. Ketika sehat tidak diganti. Iya, ketika sehat tidak diganti. Tapi kalau misalnya dia sakit terus meninggal, sudah ada fidyahnya tadi, tidak ada masalah. Berarti tidak harus diganti lagi. Iya, karena dia sudah bayar fidyah tadi. Ya, bayar fidyah. Tetapi kalau dia sudah sehat baru belum meninggal, baru dia mau puasa, namanya puasa pasti ada pahalanya kalau dia lakukan. Jadi itulah kelebihannya Islam ibu sekalian. Karena setiap hidup ini kita selalu mencari yang terbaik. Yang terbaik. Tapi kadang-kadang juga karena godaan setan, nah sudah cukup saja itu ya. Yang penting kewajiban sudah ditunaikan, sudah hilang kewajibannya. Jadi saya kira itu sama dengan ibu sekalian, saya ambilkan kepada ada istilah badal haji. Ada seorang miskin datang kepada Nabi, ya Rasulullah, pernah ibu saya mengucapkan mau naik haji, tapi ternyata dia keburu meninggal. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan hajikan dia. Itulah istilahnya badal haji. Karena dia sudah pernah mengatakan, weh itu tetanggaku sudah haji, maukah juga haji? Ya. Jadi itu bisa seperti itu. Kalau tidak pernah berniat, ya, terus anaknya mau hajikan, badal hajikan. Oh iya, jadi itu kalau punya kemampuan insya Allah tetap ada pahalanya. Karena dia akan lakukan. Tetapi yang terutama itu kalau pernah dia berucap, karena kata berucap itu, karena Nabi mengatakan, kenapa kok bisa saya ganti Rasulullah? Bukankah itu kalau ada utangnya orang tua kamu akan lunasi, sama dengan itu. Jadi sama dengan itu. Jadi, saya kira itu sederhana. Ya, jelas Ustaz ya. Jelas. Ibu Nurlia, Ya. jelas ya. Baik, jadi boleh. Ya. Baik, dari Ibu Gunawati Mandonga, dalam sholat berjamaah kadang didapati imam itu tidak baca ayat kursi. Ya. Terima kasih banyak ibu sekalian. Itulah sehingga tidak mutlak bahwa di belakang itu makmum itu tidak ada yang lebih tahu daripada imam. Walaupun persyaratan-persyaratan bahwa memang kalau ada misalnya saya dan ada anak-anak yang masih kuat di belakang, walaupun dia masih muda dan saya tapi bacaannya bagus habis, saya sudah tua anak. Nah yang kedua yang ibu saya katakan, bolehkah seperti itu? Boleh sekali ibu sekalian. Karena apa yang saya katakan tadi ibu sekalian, bahwa kadang-kala versi kita berbeda, ya keinginan kita berbeda. Saya petani garam tentu supaya panas bagus. Ya. Tapi yang ibu adalah petani sawah, tentu mau turun ke hujan karena kering padinya di sawah. Maka doanya berbeda-beda. Karena itu ya ibu sekalian. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, andai kata imam masih panjang doanya, lalu kita sudah berhenti cukup karena sesuai dengan, karena doa itu adalah kebutuhan kita. Yang kedua tadi yang ibu katakan, bolehkah kalau saya tahu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan la ta'khudhuhu dan seterusnya, kenapa tidak boleh? Ya, hanya jangan suara kita mendahului, apalagi ibu-ibu lebih keras suaranya di belakang daripada imam di belakang, itu tidak boleh, tidak. Itu dia. Karena suara wanita itu memang suara emas, sehingga itu ya najis dalam arti kata bahwa tidak boleh diperdengarkan. Saya pernah waktu ketiga kalinya saya naik haji itu dari Sumatera, kali itu dari ibu. Saya itu setelah sekutu saya dipersilakan jadi imam. Setelah antum balik itu orang Arab, ya ikhwan Indonesia, nisa haram, artinya suaranya keras, haram katanya, haram, ya haram. Karena suara wanita itu emas. Ya, kalau suaranya itu bisa menimbulkan fitnah, bahasa kasarnya bisa menimbulkan birahi. Ya. Bagaimana kalau dengan lomba-lomba itu? Nah, justru itu sampai sekarang tidak habis-habisnya dipertentangkan itu. Karena kalau bicara tentang syiar silakan, tapi kalau hanya bicara tentang, nah itulah yang sampai sekarang itu masih ya. Karena tentu yang ditonjolkan itu adalah syiar. Iya. Tapi kalau misalnya itu lomba-lomba dalam arti baca Yasin, tapi ada juga sekali bagus. Ada juga itu jangan kita membiasakan begini. Mau kemana bu? Mau pergi Yasinan, mau pergi pengajian. Boleh jadi Yasin kita hafal, tapi yang lain tidak bisa kita baca. Betul. Nah, jadi pengajian. Jadi saya sudah sampaikan karena begini bu sekalian. Paling tidak ada 5 hal yang didapatkan dalam surah Yasin itu, kafiyatul ibadah qiraatul Yasin. Yang pertama, kalau hati kita gundah membaca surah Yasin, sama dengan itu tadi itu yang ayat-ayat kursi, kalau hati kita gundah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi tenang. Kalau ada kita punya hajat dan kita munajat dengan membaca surah Yasin itu, kita adalah doa kita diijabah. Ya.
Dan yang paling tidak kalah pentingnya adalah insya Allah di yaumul qiyamah orang yang selalu membaca surah Yasin itu dimudahkan menjawab pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya Ibu sekalian. Jadi yang penting itu jangan kita itu tadi mau kemana? Waduh Pak Haji, saya mau pergi yasinan pengajian Ibu sekalian. Sama dengan itu Ibu sekalian, saya minta maaf Ibu aja karena ketua majelis taklim. Yang kita biasakan pendengarkan anak kita kalau kaget, oh astaga, apalagi astaga naga. Tidak ngerti. Iya Ibu sekalian, rapi kudunya, wah, ya muslimah betul, tapi masih ada mengucapkan astaga. Padahal yang benar astagfirullahaladzim. Ini pertanyaannya Ibu Gunawati ini bersambung Ustaz. Iya. Bagaimana dengan orang yang mengabaikan membayar utang puasa Ramadan? Iya. Tolong penjelasannya. Bagus. Saya singgung tadi di kemarin di hari ketiga dan bahwa itulah sebaiknya kalau selesai Syawal ada kita punya puasa, kita sudah mulai cicil. Kada gantikan puasa itu. Karena jangan sampai nanti sudah mau masuk Ramadan seperti ini. Ya akhir-akhir misalnya kemarin terakhir di Sya'ban masih ada utang kita tidak tahu lalu kita tidak bayar. Tapi ada pendapat mengatakan kalau memang ruksa dibenarkan oleh agama masih boleh diganti pada akan datang itu. Kalau memang dibenarkan oleh agama, justru itu sekalian ulama mengatakan karena kehati-hatian kita maka selalu kita berpuasa selain puasa Senin Kamis puasa sunat selalu kita berpuasa dengan arti kata siapa tahu ada puasa saya yang lupa selama ini saya akan gantikan sekalian. Karena ada 3 sekalian ya. Pada waktu Rasulullah menghadapi hembusan nafas terakhir karena boleh tidak berpuasa ini. Lalu Abu Bakar, Umar dan Utsman itu kalau saya tidak sadar dalam sejarah itu bertanya, ya Rasulullah engkau kalian sudah payah. Kami ingin sekali bersamamu dunia akhirat. Maka Rasul mengatakan, ya ashabi wahai sahabatku, turidu ma'i ila kamu mau bersama dunia dan akhirat, maka lakukan 3 hal. Yang pertama itu adalah sholat duha minimal 2 rakaat setiap pagi. Karena kalau 2 rakaat tidak dilakukan sama dengan hambanya yang lalai dalam hari itu. Kalau baru 2 rakaat, kalau 4 rakaat baru dianggap hambanya yang baik. Kalau 6 rakaat dianggap hambanya yang tenang. Ya, kalau 8 rakaat ya kan banyak yang pandangannya bagus. Kalau orang Bugis mengatakan pasti 7. Ya, kalau 10 rakaat insya Allah dosa yang dilakukan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari itu. Kalau 12 rakaat sudah dijanji oleh Allah dakhalal jannah, masuk dalam surga. Karena masih banyak kita sekalian ya. Biasa pada saya di majelis taklim itu aja seperti salat tasbih masih jarang kita lakukan. Padahal itu pernah Nabi menawarkan kepada Pak Banyi, Ibu Abbas, maukah aku kasih hadiah ya Pak Man? 3 kali Nabi berucap baru dia bilang apa itu? Dengan salat tasbih. Dan bagaimana melakukan? Boleh sehari atau 2 hari dan sebagainya. Maksudnya kalau 1 hari tidak bisa, kami tidak mampu. Maka Rasulullah mengatakan bil asbu, setiap minggu, setiap pekan tidak bisa lagi Rasulullah. Setiap bulan kami tidak mampu. Lalu 1 kali 1 tahun kami tidak mampu Rasulullah. Maka Rasulullah katakan dia coba 1 kali dalam seumur hidup. Coba begitu pentingnya karena ada minimal ada 10 dosa yang bisa diampuni dengan lewat salat tasbih itu sekalian. Dosa lama maupun dosa baru. Nanti kali lain kita akan. Ya, insya Allah nanti di kesempatan lain Ustaz ya, karena ada pertanyaan dari Ibu Nurafia dari Kecamatan Mandunga. Bagaimana itu puasa di bulan Sya'ban sampai hari keberapa saja misalnya? Kalau sudah mau buat puasa Ramadan hari Kamis, apakah masih bisa puasa sampai Rabu atau bagaimana? Jadi kata Sya'ban itu Bu, sebelum masuk Ramadan masih Sya'ban. Itu dulu kita pegang. Ya, kata nisfu itu pertengahan. Au umuriha umuri awsatuha kata para sebagian, kata 10 ya awsatuha di tengah-tengah. Kalau tengah itu kata nisfu pertengahan. Kalau misalnya kita tidak ambil yang kita sudah mulai ya lalu belum habis Ramadan masih Sya'ban. Jadi intinya selama belum Ramadan ya masih Sya'ban. Karena memang kita di Indonesia ada 2 yang kuat itu NU dan Muhammadiyah. Salah pengikut Imam Malik dan Imam Syafi'i lah. Ada yang puasa nanti hari Kamis, ada boleh jadi puasa hari Jumat. Sehingga ada yang saya hanya 29 hari, boleh kan?
Nah, 1 bulan itu boleh 29 hari, boleh 30 hari. Jangan kita persoalkan itu masalahnya. Ya, jangan sampai kalau misalnya begini, baru saya baca di tetangga saya kasih ceramah di masjid saya kan Pak Haji nanti puasa hari Jumat. Jadi saya masih puasa aja masih ya berarti pengikut misalnya Imam Syafi'i silakan saja. Ya, jadi karena kalau menghitung itu Sya'ban dengan Ramadan itu ada cara menghitung. Intinya Ibu sekalian, selama bulan Ramadan itu masih Sya'ban. Nah, itu bahasanya ya. Yang penting Ustadz, yang berpuasa itu yang pahala, yang parah kalau tidak berpuasa. Itu yang penting, itu yang benar sekali itu. Ya. Saya kira begitu Ibu sekalian. Ya. Ini pahami Ibu Nur Afia, ya. Nanti kalau memang belum mengerti, nanti di belakang kita ngobrol lagi sama Ustadz. Ya. Baik pemirsa Sutra TV. Apa yang dipersoalkan Bu? Tidak, maksudnya kalau sampai ada yang belum dipahami lagi tentang puasa Sya'ban, siapa tahu mau tanya-tanya lagi, bisa dilanjutkan di belakang layar. Jadi saja intinya itu, kalau bahasa Sya'ban itu selama bulan Ramadan itu masih Sya'ban. Biar perbatasan Ustadz, misalnya hari Kamis ada yang puasa, terus kita ini ikut pemerintah hari Jumat. Apakah masih bisa kita puasa di hari Kamis? Itu tadi katakan. Jadi kalau misalnya memang dia itu mengikuti Imam Syafi'i, masih boleh. Berarti puasanya hari Jumat, berarti Kamis. Tapi kalau ikuti Imam Malik, karena menghitung puasa itu sekalian selain benar-benar ru'yat, ya hisab. Jadi kalau hisab dia mau hitungnya sehari Kamis, kita hitung ru'yat. Karena ada memang hadis mengatakan sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Puasa karena sudah melihat bulan dan berbuka setelah melihat bulan. Maksudnya puasa setelah melihat bahwa sudah masuk Ramadan, berbuka setelah melihat bahwa Syawal. Dia kalau mengatakan saya melihat bulan, saya belum melihat, saya masih puasa, berarti masih Sya'ban. Saya kira begitu intinya. Jadi intinya masalah hilafiyah jangan kita pertentangkan. Langsung kesimpulan. Masalah Quran, Jadi kesimpulan Bapak dan Ibu sekalian, pada sore hari ini, hari keempat, bahwa inti orang-orang atau mereka-mereka yang boleh tidak berpuasa itu sudah saya katakan, pertama adalah musafir, ya. Yang kedua adalah orang yang lanjut usia dan bisa membahayakan fisiknya apabila dia berusaha, boleh dia tidak berpuasa, tapi dia bisa dengan fidyah. Dan orang yang melahirkan karena dikhawatirkan kalau dia berpuasa bayinya bisa terganggu fisiknya, terutama juga orang yang ibu itu yang hamil, ya, ibu yang kecil bayinya menyusui bisa juga terganggu fisiknya dan terutama bayinya. Boleh dia tidak berpuasa, tetapi setelah keluar dan sudah sehat bayinya, maka dia bisa qada. Jadi itu tadi. Jadi termasuk orang hamil dikhawatirkan bayi yang ada di dalam kandungan kalau dia berpuasa bisa terganggu sehingga ada itu apa? Stunting ya? Apakah? Stunting. Ya, stunting. Saya kira itu. Jadi intinya sekalian, begitu indahnya Islam ini, walaupun kewajiban itu masih ada ruksan, dalam arti kata masih ada dispensasi. Tapi jangan seluruhnya selalu dispensasi itu ya bahasanya kita selalu menggampang-gampangkan. Islam itu memudahkan, tidak menjadikan, tapi jangan kita bikin mudah. Nah itu yang keliru. Jadi intinya itu sekalian. Mari kita beribadah dengan sebagainya hari keempat di bulan suci Ramadan ini. Semoga selanjutnya sampai akhir Ramadan nanti kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan kita menunaikan ibadah dengan sebagainya. Bukan hanya ibadah puasa, kemudian bacaan Al-Quran, kemudian zikir kepada Allah, ditambah dengan kita bersedekah apabila memang ada nikmat, ada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata masih banyak sekali saudara-saudara kita yang memerlukan uluran tangan kepada kita. Maka itulah sehingga setelah kita berpuasa, kita rasakan penderitaan saudara-saudara kita yang tidak atau kurang berkemampuan. Kita tahu begini nasibnya. Kalau kita sudah hayati itu, maka insya Allah ibadah puasa yang kita tunaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak tahu 7 kali setiap tanggal menjadi 100 biji, bahkan berkali-kali lipat yang kita tidak tahu bagaimana banyaknya. Kepada Allah kita serahkan semua ini dan kepada Allah kita memohon petunjuknya. Semoga hidup kita bersama keluarga ya itu senantiasa mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya di studio di tempat ini. Mudah-mudahan langkah-langkah ibu menjadi tabungan di hari kemudian. Amin. Baik pemirsa Sultra TV di mana saja Anda berada, akhirnya bertemu juga kita di penghujung acara, dan dari kami semua yang ada di sini mengucapkan selamat berbuka puasa. Nantikan kami besok di acara syiar Majelis Taklim Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.